Selamat sore semua, halo. Selamat merayakan Hari Pentakosta. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa selama beberapa malam kita berdoa sejak pada tanggal 26 pada hari kenaikan, kemudian sampai tadi malam, kita melakukan doa. Dan kita percaya bahwa doa bukan culture, bukan, tapi doa adalah kehidupan. Ya, doa bukan hanya alat kelengkapan, bukan, tapi doa adalah kehidupan. Dan kita percaya bahwa tanpa doa maka kehidupan gereja, bahkan pertumbuhan hidup kita akan mengalami kemerosotan, akan mengalami kemunduran. Jadi tidak akan ada kehidupan. Doa itu seperti nafas. Ya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemudian kita tiba pada hari ini, kita tidak mengadakan doa malam karena kita tiba di hari Pentakosta. Dan kenapa kita harus merayakan hari Pentakosta, saudara? Alkitab mencatat, Alkitab memerintahkannya, saudara. Ya, Alkitab memerintahkannya. Pentakosta atau hari raya Pentakosta itu dalam bahasa Greka, bahasa Yunani menggunakan kata Pentakosta. Sedangkan orang Ibrani atau orang Yahudi di dalam perayaan-perayaan yang Tuhan perintahkan kepada mereka adalah untuk merayakan Shavuot, ya. Shavuot. Jadi bahasa Grekanya adalah Pentecost, Ibraninya Shavuot. Atau hari raya penuaian. Hari raya penuaian. Alkitab memerintahkan untuk merayakannya. Mari kita terlebih dahulu membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang pertama. Puji Tuhan. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang kedua. Saya baca buat kita semua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Pada hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi, Pentecost itu ada di dalam firman Tuhan. Perayaannya ada dalam firman Tuhan. Dan itu diperintahkan oleh Tuhan. Bahkan itu menjadi salah satu hari raya penting di dalam hari-hari raya orang Yahudi yang dicatat oleh Alkitab yang harus dirayakan. Lalu, apa itu Pentakost? Saudara, apa itu Pentakost? Apa itu Pentakosta? Saudara, mungkin kita agak bingung sedikit dengan kenapa gereja kita menulis kata Pantekosta bukan Pentakosta. Ya, karena Pantekosta itu menjadi nama, gereja Pantekosta di Indonesia itu menjadi nama. Dan karena nama ini digunakan sudah sekian lama, dia masih menggunakan pada waktu itu masih dengan ejaan yang lama. Kalau saudara pakai Alkitab, ada Alkitab tua, ejaan lama, Alkitab ejaan Bode itu saudara menggunakan kata Pantekosta bukan Pentakosta. Pantekosta. Jadi atas dasar ejaan lama, maka kemudian gereja kita dari awal semua menggunakan Pantekosta. Ya, nanti pada terjemahan baru kemudian kembali pada penulisan Pentakosta. Tapi kalau historisnya Pantekosta, saudara ya. Oke. Alkitab memerintahkannya di dalam kitab Imamat pasal yang ke-23 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan. Harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Pada hari Pentakosta, kalau kita mengikuti perayaan bangsa Israel, Shavuot adalah hari raya mereka mempersembahkan hasil panen mereka. Ya. First fruit mereka, hari raya first fruit mereka, ya, korban sulung. Jadi mereka bawa persembahan hasil panen, serahkan kepada imam dan imam akan mengunjukkannya kepada
di hadapan Tuhan. Saudara, Pentakosta artinya 50. 50. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini diperintahkan oleh Tuhan untuk dilakukan turun-temurun. Kemudian pada makna 50 di sini kita mendapati bahwa 50 itu dihitung sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai mereka di Gunung Sinai menerima firman. Ada catatan yang mengatakan bahwa pada waktu Tuhan menurunkan firman Taurat kepada bangsa Israel, maka Gunung Sinai dan sekitarnya itu tanamannya menjadi sangat subur. Menjadi sangat subur. Sehingga hasilnya adalah hasil-hasil yang terbaik. Tapi bukan itu yang akan saya bahas hari, tapi ada perintah Tuhan untuk merayakan Syavuot, hari raya penuaian, ya, mempersembahkan korban. Dan pada hari raya itu adalah hari di mana orang Israel menerima firman dari Tuhan. Sejak bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke Gunung Sinai. Kemudian, perayaan hari Pentakosta dalam perjanjian baru, saudara, 50 hari sejak Yesus dibangkitkan sampai pada Roh Kudus dicurahkan. Itu waktunya 50 hari. 40 hari sampai pada waktu Yesus naik ke sorga. Pada waktu Yesus naik ke sorga, Yesus perintahkan untuk tunggu di Yerusalem. Dan 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Pada bagian inilah kemudian secara budaya, dengan melakukan, meneladani firman Tuhan dilakukan oleh para rasul, maka kita melakukan doa 10 hari. Seperti Yesus berkata kepada murid-muridnya, tunggu di Yerusalem sampai engkau menerima janji Bapa. Oke, nanti lebih detail kemudian. Jadi, dalam penghitungan 50 hari atau Pentakosta tersebut, itu mengingatkan kita kepada beberapa hal penting. Yang pertama adalah bagaimana orang Israel dilepaskan dari perbudakan di Mesir, dan itu menggambarkan tentang kehidupan yang dilepaskan dari dunia untuk masuk kepada kehidupan selamat melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, yang pada waktu itu, saudara, kita melihat picture-nya ada ketika bangsa Israel melakukan korban Paskah yang pertama. Kemudian itu juga mengingatkan orang percaya sudah mengalami penebusan, demikian juga mengingatkan orang percaya menerima firman. Menerima firman yang ditulis oleh Allah sendiri kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Nah, pada makna kemudian pada zaman gereja mula-mula, perjanjian baru, kita diingatkan kepada pencurahan Roh Kudus. Jadi ketika kita merayakan hari Pentakosta, bukan hanya kepada terminologi tentang Pentakosta itu pada hari yang ke-50-nya. Bukan soal penggenapan harinya. Tapi pengalaman dan latar belakang spiritualnya. Itu yang kita maknai. Mengingatkan tentang kelepasan bangsa Israel, kelepasan umat Tuhan. Kita dibebaskan dari dosa masuk pada keselamatan. Kemudian mengingatkan kita kepada pengorbanan Kristus yang menjadi titik awal dari penghitungan itu sendiri, kemudian mengingatkan kepada Tuhan memberikan perintahnya, hatinya kepada bangsa Israel, demikian kepada kita diingatkan tentang bagaimana Roh Kudus dicurahkan buat kita. Jadi itu pemaknaan dalam perayaan Pentakosta. Juga pada hari Pentakosta ini menjadi penting, sebab pada hari itulah menjadi hari di mana gereja itu lahir. Gereja yang kita kenal seperti kita hari ini. Di mana cikal bakal perjalanan kekristenan. Sekalipun kekristenan itu sendiri nanti kemudian disebutnya, tapi cikal bakalnya pada pengalaman atau di titik hari pencurahan Roh Kudus, yaitu pada perayaan Pentakosta. Tetapi saudara, saya katakan tadi bahwa kalau bangsa Israel adalah setiap kali mereka merayakan Syavuot itu atau Pentakosta atau hari raya mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi hati yang diajar oleh Tuhan untuk mempersembahkan korban. Nah,
Saya akan lebih jauh kemudian, mari saudara kita lihat dulu di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, pada Kisah Rasul pasal 2, itu bicara tentang pengalaman Pentakosta, bicara tentang baptisan Roh Kudus, bicara tentang kepenuhan Roh Kudus, ya, bicara tentang manifestasi Roh Kudus, bicara tentang gereja dilahirkan. Tapi nanti kita akan bicara lebih jauh. Kita tinggalkan dulu, mari kita masuk kepada Injil Matius pasal yang ke-28. Saya terus mengulangi hal ini kepada kita beberapa tahun yang sebelumnya juga. Saya bicara tentang hal ini. Saya kira ini harus kita ingat baik-baik. Matius 28, 18, 19, dan 20. Ya. Great Commission kita lihat di sini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, ini adalah ungkapan atau perintah Tuhan yang kita kenal dengan perintah agung, Great Commission, sebelum Yesus naik ke sorga. Nanti setelah itu Yesus naik ke sorga. Jadi inilah pesan-pesan terakhir, pesan-pesan penting, pesan-pesan rahasia, pesan-pesan yang kuat yang ditinggalkan oleh Tuhan kepada gereja, kepada rasul-rasul, kepada orang percaya. Di hadapan 500 orang yang menyaksikan Yesus naik ke sorga, Yesus melepaskan perintah ini, perintah agung. Jadikan sekalian bangsa murid Tuhan. Jadi pada titik ini ada tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada rasul, yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Mulai dari titik Tuhan Yesus naik ke sorga sampai pada hari ini menjadi tanggung jawab rohani kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita lihat di sini, saudara, bagaimana Tuhan meletakkan visi yang besar. Kalau kita lihat Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada kasih Allah yang begitu besar untuk seluruh umat manusia. Jadi ada panggilan untuk keselamatan bagi semua bangsa. Tidak spesifik kepada satu suku dan bangsa, tapi keselamatan terbuka untuk semua bangsa, dan itu adalah hati Bapa. Tuhan mau supaya semua bangsa mengalami atau menerima keselamatan. Dan itu visi keselamatan, visi besar Tuhan adalah itu. Ya, visi besar Tuhan adalah itu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai perintah yang penting atau perintah agung di sini, saudara, maka ini harus dilakukan. Ini menjadi tanggung jawab yang mutlak. Baik dari zaman Rasul sampai kita pada hari ini. Lalu mungkin, saya pikir ini juga menjadi pertanyaan sejak detik Yesus memberikan perintah itu. Mereka mungkin, Rasul-Rasul mungkin berpikir, lalu bagaimana? Bagaimana kita akan pergi ke bangsa-bangsa? Bagaimana caranya memenangkan bangsa-bangsa? Dengan apa dan dengan siapa kita akan memenangkan bangsa-bangsa? Sekalipun dalam kalimat Yesus berkata, jadikan sekalian bangsa, baptiskanlah mereka, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan. Ada janji penyertaan Tuhan di situ. Ada janji penyertaan Tuhan di situ. Tapi pertanyaan-pertanyaan logis ini muncul. Bahkan ini juga mungkin ada dalam pikiran-pikiran kita. Bagaimana caranya? Itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu pekerjaan yang membutuhkan energi, membutuhkan fasilitas, membutuhkan banyak hal. Tapi ada janji Tuhan, aku akan menyertai engkau. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setelah di Matius 28 Yesus perintahkan untuk pergi ke sekalian bangsa, lalu di Kisah Rasul pasal 1 ayat 2, Yesus perintahkan kepada murid-murid, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi ada perintah yang Yesus sampaikan kepada rasul-rasul. Apa itu?
Saudara, kalau saudara baca ayat 2, ayat 3, 4, dan seterusnya. Saudara, di ayat yang keempat misalnya. Ketika pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Jadi, Yesus berkata, kamu pergi, tetapi kamu harus tunggu di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi. Sampai kamu dipenuhi. Sampai kamu menerima janji Bapa. Yang kemudian kita mengerti itu di Kisah Rasul 1 ayat 8, nanti kita baca. Tentang kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang harus terlebih dahulu menjadi kehidupan dari orang-orang percaya untuk kemudian mereka baru bisa pergi memenangkan jiwa. Atau dengan bahasa yang lain, bahwa Yesus mengatakan bahwa memenangkan jiwa, memenangkan orang lain harus dengan penyertaan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin. Sebab kita tidak bisa mengubah orang lain. Yang bisa mengubah hati orang hanya Roh Kudus. Kita nggak bisa. Yesus berkata, aku akan menyertai engkau. Artinya, Yesus akan memperlengkapi. Maka Yesus bilang, tunggu. Kalian tunggu aja lah. Saudara, pada waktu itu murid-murid nggak tahu. Kalau pada hari yang ke-10 pas perayaan hari Pentakosta, mereka akan mengalami kepenuhan. Mereka nggak tahu. Tapi mereka berdoa. Dari 500 orang yang berdoa, 380 itu fail. Hanya 120 yang bertahan. Memang saudara, pekerjaan untuk berdoa. Atau berdoa itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya, berdoa itu bukan gampang. Tapi berdoa itu adalah kehidupan, itu bukan pilihan. Kalau mungkin berdoa itu adalah pilihan, ya sudah kita pilih yang tidak berdoa saja. Tapi Alkitab tidak ajar begitu. Alkitab ajar kepada kita bahwa berdoalah senantiasa. Itu perintah. Jadi murid-murid itu disuruh tunggu berdoa. Pokoknya Yesus cuma bilang kamu tunggu sampai kamu dipenuhi. Itu aja. Yesus nggak bilang nanti pada hari ke-10 kamu akan dipenuhi. Enggak, Yesus nggak ngomong begitu. Mereka nggak tahu. Kita bisa mengerti karena kita baca. Itu sudah peristiwa yang sudah terjadi. Kita ngerti akhirnya mereka. Tapi waktu itu murid-murid enggak. Jadi waktu mereka setia, mereka benar-benar setia. Waktu mereka sabar, mereka benar-benar sabar. Waktu mereka bergumul, waktu mereka berkorban, itu benar-benar mereka lakukan dari dasar iman mereka, ketulusan mereka. Dan buahnya terjadi pada hari Pentakosta. Buahnya terjadi pada hari Pentakosta. Ya. Akhirnya pada hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2. Kita maju, Kisah Rasul pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ingat, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya selalu suka highlight bagian yang ini. Seperti yang Roh Tuhan berikan kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, akhirnya dalam kesetiaan mereka menanti, kesetiaan mereka berdoa, kesabaran mereka berdoa. 10 hari berdoa. Kalau kita kan doa, kita akan ada doa 10 hari, sudah dikasih tahu. 10 hari berdoa ya, jadi mulai hari ke-6 ntar lagi selesai. Hari ke-7, sebentar lagi selesai. Hari ke-7, ntar lagi selesai. Hari ke-9, akhirnya selesai. Ya kan? Tapi waktu itu enggak. Mereka doa. Jadi semangat mereka berdoa dari hari pertama sampai pada hari yang ke-10 sama. Mereka punya desire untuk menginginkan apa itu janji Bapa. Dan pada puncaknya, saudara, pada hari Pentakosta, Tuhan memanifestasikan pengalaman Roh Kudus yang luar biasa, di mana pada waktu itu Alkitab menceritakan secara detail bagaimana peristiwa itu terjadi. Turunlah dari langit suatu bunyi, tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Saya percaya waktu itu juga mungkin mereka kaget. Mereka lagi berdoa, tiba-tiba ada pengalaman spiritual yang belum pernah terjadi. Dan tidak pernah terjadi lagi. Karena ini bicara tentang hari kelahiran gereja. Terjadi itu. Jadi saya percaya hari itu ada kekaguman, ya kaget pasti, tapi ada kekaguman, ada pengalaman besar. Di mana Roh Kudus dicurahkan, mereka mengalami kepenuhan. Mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Dan ada tanda-tanda yang menyertai ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Apa itu? Alkitab katakan mereka mulai berbahasa dengan bahasa-bahasa lidah, bahasa-bahasa yang lain. Tapi bahasa ini adalah bahasa bukan yang lahir dari pikiran mereka. Bahkan bahasa ini bukan lahir dari kebiasaan mereka. Bahasa ini bukan lahir dari hati mereka. Produk dari emosi mereka. Tapi bahasa ini adalah bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam mulut mereka. Untuk mereka mengatakannya. Untuk mereka mengatakannya. Nah, itu yang saya katakan tadi. Bahwa terjadi pengalaman pencurahan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Jadi ada manifestasi, ada tanda. Tapi tidak hanya itu. Juga kita tahu itu adalah peristiwa di mana titik awal gereja lahir. Titik awal gereja lahir. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang menarik buat saya adalah pada pengalaman Pentakosta ini 120 murid Yesus, mereka itu menggenapkan visi ilahi yang ada di Matius 28 tadi. Jadikan sekalian bangsa murid Tuhan. Tadi kita nyanyi, Roh Kudus dicurahkan, bangsa-bangsa bersorak. Tadi gimana lagunya? Roh dari surga, bumi bersuka cita. Yang terakhirnya saya suka tuh, bangsa-bangsa bersorak. Roh Kudus tercurah, bangsa-bangsa bersorak. Ini di poinnya. Jadi pada waktu itu 120 murid mereka menjadi alat Tuhan untuk penggenapan visi Tuhan. Pergi ke sekalian bangsa, muridkan mereka. Keselamatan terbuka kepada semua bangsa. Yang tadinya mungkin eksklusif karena diklaim sebagai milik orang Yahudi. Tetapi di dalam visi ilahi untuk mereka mendapat perintah pergi ke sekalian bangsa. Dan Tuhan awali itu. Visi itu lahir pada pengalaman Pentakosta. Apa yang terjadi saudara pada hari itu? Pada perayaan Syavuot, pada perayaan Pentakosta. Di mana pada hari itu di Yerusalem, semua orang-orang Yahudi dari kota-kota yang lain berkumpul. Ayat yang kelima berkata, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi orang-orang Yahudi dari kota-kota lain mereka berkumpul di Yerusalem. Yang waktu itu ada yang datang perjalanannya 3 hari. 3 hari perjalanannya. 3 hari perjalanan dengan apa? Pakai unta yang paling cepat. Mungkin sekarang sudah enggak 3 hari ya. Jaraknya. Ya, waktu itu menggunakan kendaraan paling cepat itu unta yang paling sehat dan besar. 3 hari perjalanan mereka berkumpul di Yerusalem. Banyak jadi kota Yerusalem menjadi kota yang sangat ramai. Dan karena saking ramainya bukan cuma orang-orang Yahudi yang datang di situ. Tapi ada bangsa-bangsa lain yang datang juga di situ. Kenapa? Ini jadi pusat keramaian. Kalau ngikutin pola dan culture orang Asia. Banyak orang yuk kita jualan di sana. Jadi kira-kira begitu, ada bangsa lain juga yang datang di Yerusalem. Nah, saudaraku yang kekasih, lalu perhatikan baik. Picture-nya ada banyak sekali orang di bangsa-bangsa lain datang di Yerusalem. Dan di Yerusalem Roh Kudus tercurah. 120 murid berbahasa-bahasa lain. Tapi bahasa itu bahasa yang diletakkan oleh Roh Kudus sendiri. Apa itu? Apa itu? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tapi saya akan jelaskan kemudian, kita baca dulu Kisah 1 ayat 8.
Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Perhatikan baik. Kamu akan menerima kuasa. Berulang-ulang kali dijelaskan. Pada malam-malam sebelumnya kita bicara tentang kuasa, di sini bicara tentang dunamis. Itu akar dan turunannya selanjutnya ada dinamis, ada dinamit, ya semua yang turunannya dari situ. Atau kuasa ini juga saya jelaskan pada beberapa hari yang lalu bicara tentang kapasitas yang baru. Kita diberikan kapasitas yang baru. Di dalam kapasitas yang baru ini tujuannya adalah untuk dapat menjadi saksi di Yerusalem. Perhatikan baik. Menjadi saksi di Yerusalem. Jadi tujuannya jelas. Kamu akan menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu untuk apa? Untuk kamu menjadi saksi di Yerusalem sampai ke ujung bumi. Jadi jelas kebutuhannya. Kapasitas yang baru, kita juga bisa melihat di sana tentang adanya potensi. Jadi Tuhan meletakkan potensi. Kata kuasa juga bisa berarti itu. Ada potensi di dalamnya. Nah, kalau kita baca pasal 2 Kisah Rasul, mulai ayat 6, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbahasa, berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Yang terjadi, waktu murid-murid Tuhan, 120 murid itu kepenuhan, mereka mulai berbahasa. Ada bahasa-bahasa baru yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan orang lain dengar. Yang kerennya adalah orang-orang yang lain yang tidak ikut berdoa dengan mereka ngerti apa mereka ngomong. Ngerti apa yang mereka ngomong. Dikatakan mereka masih mendengar rasul-rasul berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Galilea adalah, kalau zaman sekarang ada istilah adalah kelompok yang terpinggirkan. Kelompok yang dianggap sosial statusnya agak di bawah, kurang pendidikan, nelayan, kira-kira gitu. Ya. Sehingga sudah mereka katakan, bagaimana mungkin mereka ini dari Galilea, tapi kemudian mereka tiba-tiba bisa berbahasa dengan bahasa yang kita pakai di negara di mana kita datang. Tiba-tiba. Lalu ayat yang ke-28, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata. Jelas ya. Jadi mereka mengerti apa yang dikatakan oleh rasul-rasul. Mereka mendengar, mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Pertia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia. Banyak sekali. Mesir, Libya, Kirene, Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Saudara, visi ilahi adalah jadikan sekalian bangsa. Roh Kudus tercurah, bangsa-bangsa bersorak. Itu visinya. Di Yerusalem pada hari Pentakosta, banyak orang berkumpul dari bangsa-bangsa ada di situ. Alkitab kata ayat ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, lalu kamu dapat menjadi saksi di Yerusalem. Jadi kebutuhan dalam konteks waktu pada saat itu adalah bagaimana Yerusalem menjadi awal dari perjalanan visi. Yerusalem dimenangkan. Bagaimana? Kebutuhan pada waktu itu apa? Kebutuhan pada waktu itu adalah kebutuhan untuk membuat orang-orang ini mengerti. Membuat orang-orang yang datang dari bangsa-bangsa lain mengerti. Itu tujuannya. Bagaimana orang-orang ini bisa mengerti tentang Tuhan. Kalau mungkin orang Galilea cuma datang, bilang ke orang Arab, hei, kamu percaya, kamu selalu percayalah sama Tuhan.
Kalau dengan bahasa itu, orang lain akan bilang, kamu siapa? Kamu dari mana? Artinya tidak ada sesuatu yang dapat menarik simpati mereka untuk ikut. Tapi ini lain. Orang-orang Galilea, rasul-rasul itu, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan bahasa di dalam mulut mereka, sehingga tiba-tiba mereka bisa berbahasa Mesopotamia, bahasa Arab, bahasa-bahasa lain dari orang-orang yang ada di situ. Sehingga orang kagum, wow. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kebutuhan pada konteks waktu hari itu adalah bahasa. Bahasa bangsa-bangsa. Bahasa bangsa-bangsa. Harus menjangkau mereka dengan apa yang dapat mereka mengerti. Jadi orang-orang yang ada di situ harus dijangkau dengan cara bagaimana mereka dapat memahami. Jadi Roh Kudus memenuhi rasul-rasul untuk membuat mereka mengerti dengan menggunakan bahasa, meletakkan bahasa orang-orang itu dalam mulut rasul-rasul supaya mereka mengerti. Jadi bahasa-bahasa lain di sini adalah bahasa-bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain. Ya. Bahasa-bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain. Kita akan bandingkan dengan 1 Korintus 14, karunia-karunia. Ya. Kita akan bandingkan, tapi saya cuma sedikit menjelaskan di situ. Sekali lagi, konteks waktu hari itu adalah bagaimana memenangkan Yerusalem. Dan kebutuhannya adalah orang-orang dari bangsa-bangsa yang berkumpul di Yerusalem harus mendengar tentang perintah agung. Yesus sudah katakan, kamu tunggu sampai kamu penuh Roh Kudus, supaya kamu dapat bersaksi di Yerusalem. Jadi jelas sekali, kalau kita lihat kronologisnya jelas. Tuhan tahu di hari Pentakosta akan ada bangsa-bangsa lain kumpul di Yerusalem. Dan kalau hanya dengan predikat sosial dari orang Galilea nggak mungkin. Maka Tuhan katakan kamu harus penuh Roh Kudus, menerima kuasa. Baru kamu bisa menangkan mereka. Itu yang Yesus maksud katakan. Yesus katakan aku akan menyertaimu. Juga kita mengerti Yohanes pasal 14 itu 16 katakan Roh Kudus akan mengajar kamu tentang segala hal. Jadi waktu mereka menerima kepenuhan Roh Kudus ajar mereka. Roh Kudus letakkan bahasa kepada mereka. Mereka tiba-tiba bisa menangkan orang lain. Bisa menangkan orang lain. Nah, pada pengalaman ini, orang lain mendengar tentang bagaimana rasul-rasul berbicara tentang, dikatakan perbuatan-perbuatan besar. Jadi mereka sedang memuliakan Tuhan dengan bahasa-bahasa orang lain. Yang murid-murid itu, rasul-rasul itu nggak ngerti, rasul-rasul nggak ngerti. Tapi bangsa-bangsa lain mengerti. Mengerti. Mereka sedang memuliakan Tuhan. Mereka sedang memuliakan Tuhan. Nah, sedangkan pada 1 Korintus 14 bicara tentang karunia-karunia roh, di situ ada karunia berbahasa lidah. Ya. Kalau saudara baca detail di situ, antara bahasa-bahasa yang Roh Kudus taruh kepada rasul-rasul di Kisah Rasul pasal 2, itu adalah bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain, karena tujuannya adalah memenangkan orang lain, menarik simpati orang lain untuk dapat mengerti, menarik simpati orang lain untuk dapat mendengar, memahami tentang Tuhan. Ya. Sedangkan di 1 Korintus 14, karunia-karunia bahasa lidah di situ, sudah perhatikan. Mereka nggak ngerti, orang yang dengar nggak ngerti. Kenapa? Karena itu mereka rahasia, bicara kepada Tuhan. Ya, Kisah 1 Korintus 14 itu bahasa lidah di situ bahasa tentang percakapan antara orang dengan Tuhan. Orang lain nggak ngerti. Makanya, kalau saudara baca seterusnya di 1 Korintus 14, katakan begini. Kalau kamu berkata-kata dengan bahasa yang kamu nggak ngerti, orang nggak ngerti, tiba-tiba ada orang lain masuk dalam perkumpulan kamu, dan dia dengar kamu ngomong-ngomong nggak yang orang nggak ngerti, orang lain akan bilang kamu gila ya. Lalu Alkitab ngomong begitu.
Makanya karunia bahasa lidah di sini adalah berkata-kata kepada Tuhan. Berkata-kata kepada Tuhan. Dan ini hanya dapat dimengerti dengan karunia yang lain. Menerjemahkan bahasa. Itu ada karunia sama. Berkata-kata dalam bahasa lidah. Dan karunia yang lain menerjemahkan perkataan itu. Makanya Alkitab katakan kalau kamu berbahasa lidah dalam karunia itu. Kamu juga harus berdoa supaya kamu diberikan karunia yang lain untuk menerjemahkan. Saya percaya bahwa karunia berbahasa lidah adalah salah satu karunia. Saya percaya. Saya berdoa secara pribadi, iya. Saya berdoa secara pribadi, saya punya hubungan dengan Tuhan. Ada pengalaman berkata-kata dengan bahasa lidah. Ada pengalaman. Tapi Alkitab mengajarkan, kalau kita pada konteks kisah 1 Korintus 14, ketika dia bicara karunia, Alkitab katakan begini, paling banyak 2-3 orang. Dan kalau Tuhan yang ngomong itu harus ada yang terjemahin. Makanya Paulus bilang, saya lebih suka berdoa dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain. Supaya orang lain diberkati. Supaya orang lain diberkati. Ya. Jadi kita lihat perbedaannya ya. Di Kisah Rasul pasal 2, Pantekosta, orang lain ngerti. Karena tujuannya menarik simpati orang lain untuk terima. Berdasarkan apa yang Roh Kudus kasih. Yang Roh Kudus kasih. Bukan karena kita ngomong, bukan. Tapi Roh Kudus kasih. Dan tujuannya orang lain mengerti. Di karunia itu lain. Itu lain. Ya, kita tidak bicara secara khusus di karunia, tapi saya mau supaya kita ngerti perbedaannya. Ya, supaya kita ngerti perbedaannya. Dan tujuannya pada Kisah Rasul pasal 2 adalah menjadi awal gereja itu lahir. Awal dari perjalanan gereja. Lalu apakah kita harus berbahasa lidah? Ya puji Tuhan. Kalau Roh Kudus taruh itu dalam kehidupan saudara, puji Tuhan. Tapi kalau enggak, jangan. Takutnya salah malah. Takutnya salah. Takutnya jadi salah. Karena itu sesuai dengan apa yang Roh Kudus taruh, yang Roh Kudus kasih, yang Roh Kudus karuniakan. Ya, saya pernah menyinggung beberapa tahun yang lalu tentang itu. Oke. Nah, kembali ke Kisah Rasul pasal 2. Simon dari Galilea, dia nelayan. Saya katakan tadi, pada zaman itu ada anggapan. Ya, ada anggapan secara sosial itu kelompok yang terpinggirkan. Kira-kira begitu. Yang tidak terlalu dipandang. Lalu Petrus, saudara kalau di zaman Yesus kita hidup, kita kenal Petrus, pasti kita paling marah sama Petrus. Karena bagaimana dia orang paling dekat dengan Yesus, kemudian dia menyangkal Yesus. Dia nyangkal, saya nggak kenal Yesus dan seterusnya. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi atau ketika Petrus diperlengkapi, dipenuhi, dibaptis dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Tadinya Petrus yang penakut, tiba-tiba pada hari itu dia penuh Roh Kudus, kemudian kuasa itu ada dalam diri Petrus, kemudian dia khotbah. Dia khotbah. Saya percaya bahwa pada waktu Petrus berkhotbah, dia berkhotbah sesuai dengan kapasitasnya. Bukan tiba-tiba dia jadi pengkhotbah yang luar biasa, bukan tentang itu. Tetapi di dalam apa adanya Petrus pada waktu dia berkhotbah, yang membuat berbeda adalah kuasa yang menyertai khotbah itu. Kuasa yang menyertai. Makanya saudara, jangan pernah meremehkan khotbah. Khotbah itu bukan tentang siapa yang berkhotbah. Tapi tentang firman, saya terus ulangi, jangan remehkan siapa yang bawa firman. Karena yang terpenting adalah firman. Firman itu yang paling penting, bukan siapa yang khotbah, bukan. Puji Tuhan kalau saya pribadi dipercaya oleh Tuhan untuk bisa menyampaikan hati Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi yang harus dimuliakan, dicari, dikejar adalah pribadi dari firman itu sendiri. Pribadi dari firman. Nah, Petrus kemudian saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia penuh Roh Kudus, dia khotbah. Sederhana mungkin khotbahnya. Bahasa nelayan. Sederhana. Apa yang terjadi, saudara? 3.000 orang bertobat pada satu hari. 3.000 orang. 3.000. Nggak pernah kemudian terjadi lagi setelah itu. Nggak ada. Orang satu kali khotbah 3.000 bertobat. Waduh. Ada.
Itu nggak ada teorinya, saudara, nggak ada. Nggak ada teorinya. Tuhan cuma bilang, pokoknya kalau kamu penuh, kalau Roh Kudus turun atas kamu akan menjadi saksi. Kamu akan jadi Allah Tuhan. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, dengan katanya Tuhan juga mau katakan begini, kalau kamu setia menanti, menunggu, sampai kamu dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kuasa itu akan menyertai kamu. Maka ukuran-ukurannya akan sangat berbeda dengan ukuran manusia, ukuran-ukuran rasional kita. Makanya ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan Petrus, dia khotbah 3.000 orang bertobat, maka pada hari itu gereja, benih gereja, orang bayi-bayi rohani yang lahir pada hari Pentakosta, pada hari kelahiran gereja, ada 3.120 orang. Kurang lebih. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Lalu bagaimana hubungannya dengan kita yang hidup hari ini? Yang saya mau jelaskan adalah kuasa Roh Kudus itu adalah bekerja dengan tujuan yang mulia, tujuan yang besar. Bukan tujuan yang sempit dan terbatas, bukan. Roh Kudus bekerja dengan cara seperti itu pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Kebutuhan pada waktu itu adalah seperti itu. Kebutuhan pada waktu itulah seperti itu. Tetapi konteks waktu kita hari ini kebutuhannya mungkin berbeda. Tuhan mau pakai kita, pakai Anda pada konteks sosial tertentu. Di pekerjaanmu, di keluargamu, dimanapun. Roh Kudus akan mengajar kita tentang segala hal berdasarkan apa yang ada dalam kehendak Roh Kudus untuk memperlengkapi kita. Dan itu tidak berarti harus sama semua. Makanya ada karunia yang berbeda. Ada karunia yang berbeda. Tidak semuanya kita harus menangkan dengan bahasa lidah, tidak. Makanya ada karunia yang berbeda. Nikmati, alami, miliki pengalaman kepenuhan dengan karunia-karunia, tanda-tanda menyertai. Anda bisa berbahasa seperti yang Roh Kudus taruh. Tetapi ukurannya bukan di situnya. Ukurannya, sebab itu adalah kepercayaan yang Roh Kudus taruh di hidupmu. Tapi itu bukan garansi kemudian bahwa kalau Anda sudah memiliki itu kemudian selesai. Itu ending dari perjalanan imanmu, no. Berapa banyak orang yang penuh Roh Kudus yang punya karunia tapi kemudian meninggalkan Tuhan? Ada yang seperti itu. Makanya yang kita kejar sumbernya, pribadi dari Roh Kudus. Yang kita kejar Roh Kudusnya. Sebab kalau kita punya Roh Kudusnya, kita ngerti dan dia tahu persis kapan kita dipakai oleh Roh Kudus, dipakai oleh Tuhan. Untuk apa kita diperlengkapi? Apa yang harus Roh Kudus kerjakan dalam diri kita? Ada karunia berkata-kata dengan hikmat. Ada karunia iman, ada karunia kesembuhan dan lain-lain karunia lain. Ada karunia penginjilan, karunia penggembalaan, karunia-karunia rasul dan seterusnya. Ada banyak sekali yang Roh Kudus taruh dalam diri kita. Dan semua kita Tuhan perlengkapi. Sebagai tubuh Kristus, kita semua punya itu. Makanya hidupkan itu dengan apa? Dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Dengan persekutuan kita. Minta Tuhan penuhkan. Waktu kita penuh maka itu akan terjadi apa? Meluap keluar. Dari dalam diri kita akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Mengalir. Apa? Caranya bagaimana? Pada konteks kebutuhan. Tujuan Tuhan tentunya. Jangan kaget. Kalau di kantor, di pekerjaan, di lingkungan, di marketplace Anda, Roh Kudus sedang bicara, Roh Kudus sedang mengkondisikan Anda untuk memenangkan orang lain. Ingat, ada visi, pergi jadikan sekalian bangsa. Ada orang yang terima Tuhan bukan karena dia dengar khotbah.
Ada orang terima Tuhan, bertobat ikut Tuhan luar biasa karena lihat temannya. Bagaimana orang percaya itu handle persoalan hidupnya. Bagaimana temannya orang percaya itu menghadapi pressure, menghadapi dengan suasana tenang, damai. Orang bisa diberkati. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Miliki pengalaman Pentakosta. Miliki pengalaman. Jangan cuma jadi Pentakosta. Kejar pengalamannya. Miliki persekutuan dengan Tuhan. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Alkitab katakan. Kejar itu. Miliki itu. Roh Kudus adalah roh penolong. Alkitab katakan penolong. Dan saya percaya yakin banget kalau Roh Kudus menolong kita tidak hanya dengan satu cara. Roh Kudus tahu bagaimana harus memperlengkapi kita. Kebutuhan Anda di rumah apa? Kebutuhan hubunganmu dengan orang-orang lain. Roh Kudus sanggup hadir di sana. Pada konteks kuasa dan kebutuhan itu. Makanya saudaraku yang kasih, penting untuk kita merespon perintah Tuhan. Yesus katakan tunggu. Tunggu itu bicara tentang setia. Tunggu itu bicara tentang setia. Setia aja dulu. Kita nggak tahu memang menjadi setia. Kalau kita sudah tahu itu endingnya atau waktunya kapan, itu lain saudara. Tapi kalau kita nggak tahu sudah kita berserah. Ada penyerahan di situ karena kita nggak tahu. Maka yang itu Tuhan mau bangun itu. Orang yang beriman adalah orang yang berserah. Orang yang berdoa artinya kita nggak mampu, makanya kita berharap kepada Tuhan. Itu doa sebenarnya. Kita sadar kita butuh pertolongan. Itu doa sebenarnya. Jadi orang yang tidak berdoa adalah orang yang merasa diri hebat. Merasa diri kuat. Mampu menolong diri sendiri. Orang yang berdoa adalah orang yang merasa diri nggak mampu, makanya dia butuh pertolongan Tuhan. Itu maksudnya. Nah makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada hari Pentakosta, pada konteks hari Pentakosta dalam perayaannya pada tahun 2022, Roh Kudus dicurahkan, bangsa-bangsa bersorak. Roh Kudus dicurahkan, kita gereja diperlengkapi. Gereja Tuhan dimenangkan, Roh Kudus dicurahkan. Gereja Tuhan dihidupkan, Roh Kudus dicurahkan, gereja Tuhan diperlengkapi terus menerus. Berdasarkan apa yang menjadi kehendak Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus dicurahkan. Tadi saya nikmati pujian. Wah, waktu pemimpin pujian nyanyi itu. Roh Kudus tercurah. Gereja Tuhan dimenangkan. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus sudah bangsa-bangsa bersorak. Terima kasih Tuhan. Kita harus punya itu. Kita harus punya lapar dan haus tentang Tuhan. Maka kita akan menikmati. Kisah Rasul 2 ayat 41 itu yang saya katakan tadi. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri baptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Roh Kudus memenuhi Petrus, dia berkhotbah, orang terima Tuhan. Bukan karena Petrus hebat, bukan. Kalau banyak keren, bukan. Bukan juga karena saya salah satu dari 120 orang tadi. Bukan karena itu. Tapi bagaimana Petrus menjadi wadah untuk roh Allah ada di dalam dirinya. Sehingga yang nampak bukan Petrusnya. Yang nampak adalah pribadi dari Roh Kudus itu Tuhan sendiri. Sehingga pada waktu orang mendengarkan khotbah, orang mengalami pencurahan, mengalami aliran air kehidupan. Dan mereka diubahkan oleh Tuhan. Petrus gak bisa mengubah orang lain. Saya gak bisa mengubah orang, Anda gak bisa mengubah orang lain. Pada akhirnya kita hanya bisa menuduh orang. Tapi Roh Kudus satu-satunya pribadi yang dapat mengubahkan seseorang dari latar belakang apapun menjadi mulia di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, ada tanggung jawab rohani buat kita. Pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Tapi jangan lupa, harus dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Kita bangkit, berdiri bersama. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian.